aku di sini dua tempat. Aku ketemu ulang. Iya. Masih yang berdua, anak aku baru. Lalu aku sapiku juga. Ini itu. Ini bakuane. Setelah membombardir Gaza beberapa hari yang lalu, Israel kini tengah melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Lebanon. Dan hal itu bisa kita lihat dalam tayangan video di atas, di mana bom-bom dan rudal Israel menghancurkan beberapa gedung dan perumahan. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh Israel kepada Gaza dan juga Lebanon, membuat Iran tampaknya makin memuncak. Apalagi Iran sebelumnya sudah berjanji akan menyelamatkan Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sementara baru-baru ini, laporan dari Rusia mengungkapkan bahwa pejabat Iran mengatakan jika perang berikutnya menghadapi Israel akan jadi perang terakhir bangsa Persia itu dengan Israel. Hal ini lantaran Tehran diketahui memiliki rudal generasi baru yang diduga bisa membuat Israel tak berdaya. Ketegangan di Timur Tengah telah mencapai titik didih yang baru setelah Iran dan Israel. Kini Lebanon bakal menjadi musuh baru buat sang maniak perang, di mana eskalasi langsung antara Israel dan Lebanon tak lagi dihindarkan. Kedua negara kini tak hanya sekedar main kata-kata, tapi juga saling menyerang dengan kekuatan utama mereka masing-masing. Seperti baru-baru ini, saat rudal-rudal Israel secara brutal menyerang beberapa wilayah vital di Lebanon. Sementara itu, tentara Israel mengatakan serangan baru-baru ini telah mengenai seorang teroris yang bekerja untuk Iran. Serangan itu adalah yang terbaru meskipun ada gencatan senjata pada bulan November yang berupaya mengakhiri permusuhan selama setahun antara Israel dan kelompok Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan musuh Israel terhadap sebuah mobil di Halde mengakibatkan korban awal 1 orang martir dan 3 orang terluka. Kemudian menurut kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon, serangan berasal dari sebuah pesawat nirawak atau drone milik Israel. Drone tersebut menargetkan sebuah mobil di jalan raya Halde di selatan Beirut. Allahu Akbar, كفر بنات. Allahu Akbar. Allahu Akbar راح تكفر بنات. يا لطف الله الله أكبر لك الضرب الثاني لك يا لطف الله شو ولع. الله أكبر. بعد واحد. Melihat serangan yang dilakukan oleh para Zionis, membuat Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qasim menegaskan tak akan menyerahkan senjata. Dia menekankan Israel yang harus meninggalkan wilayah Lebanon. Dia menambahkan, apakah masuk akal jika Anda tidak mengkritik agresi dan selalu mengarahkan kritik Anda pada orang-orang dan senegara Anda sendiri, dan Anda mengatakan kepada mereka, pertama, Anda harus menyerahkan senjata Anda. Jika ada yang memilih untuk menyerah, itu urusan mereka. Tetapi bagi kami tidak menerimanya. Pencapaian yang sebenarnya adalah membebaskan tanah air kita. Ini adalah seruan kami kepada Anda, dan kami siap.
Saat ini, kami berada di jantung Lebanon, hidup normal, menjalankan peran kami. Kami memiliki anggota parlemen, kami berpartisipasi di pusat pemerintah, kami mengubah undang-undang, dan kami menyampaikan pendapat kami sebagaimana yang dilakukan orang lain, semuanya dalam kerangka hukum. Sementara itu, pasukan militer Israel telah melancarkan lebih banyak serangan di seluruh wilayah tepi barat yang diduduki, termasuk satu serangan di desa Tayasir yang terletak di sebelah timur Nablus, tempat satu rumah diserang. Di Kafr Kadum, di sebelah timur Kalkilia, tentara dikerahkan di satu lingkungan, tetapi tidak ada penangkapan atau cedera yang dilaporkan. Serangan lain terjadi di kota Beit Fajar, yang terletak di sebelah selatan Bethlehem, Wafa melaporkan. Di Hebron, kota Adaria dan Dura diserbu oleh pasukan Israel yang menembakkan gas air mata dan granat suara ke toko-toko dan rumah-rumah warga Palestina sebelum mundur. Iran gak tinggal diam. Sementara itu, melihat Gaza dan Lebanon diserang oleh Israel membuat kekesalan Iran makin memuncak. Dan sebelumnya, Iran sudah tahu bahwa Israel tengah menyiapkan kekuatan mereka kembali. Amerika Serikat pada hari Senin mengumumkan persetujuan pengiriman peralatan pemandu bom dan dukungan terkait senilai 510 juta dolar kepada Israel. Setelah Israel menghabiskan banyak amunisi dalam konflik baru-baru ini dengan Iran. Iya. Ya, mereka tulis lagi. Kafe dibuka, berangkat lagi. Ini salah satu kerjaan di urusan. Awalnya kan ini. Melihat kenyataan bahwa pertempuran menghadapi Iran belum akan berakhir, Iran pun mengirimkan pesan yang berani. Salah satu anggota parlemen Iran yang bicara dalam sebuah media mengatakan, Iran akan memperkaya uranium hingga tingkat apapun yang dibutuhkan. Mereka kini nggak lagi diawasi Badan Pengayaan Nuklir usai diserang AS. Dan pada akhirnya, jika pertempuran menghadapi Israel kembali tiba, maka Iran akan memastikan bahwa itu akan menjadi pertempuran terakhir dengan Israel sampai Palestina merdeka. Di mana dengan kata lain, pertempuran yang paling menghancurkan akan tercipta untuk menentukan siapakah pemenangnya. Sekarang dengar deh. Salah satu pesan kuat dari pemimpin tertinggi di Iran, Ali Khamenei, saat menyebut bahwa menginginkan Iran tunduk pada negara lain adalah sebuah delusi. ملت ایران ملت بزرگی است. ایران کشور قوی و پهناوری است. ایران دارای تمدن کهنی است. ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و همسال آمریکاست. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی ها. Senjata baru Iran bisa buat Israel rata dengan tanah. Konflik antara Iran dan Israel sendiri bukan sekedar perselisihan geopolitik biasa. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran secara resmi tidak mengakui keberadaan negara Israel dan menyebutnya sebagai rezim Zionis yang ilegal dan harus dihapuskan dari peta. Bagi Iran, pembebasan Palestina bukan hanya sekedar isu politik, tapi merupakan bagian dari amanat Revolusi Islam. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berulang kali menegaskan bahwa perjuangan melawan Israel adalah bagian dari jihad fisabilillah dan bahwa kemerdekaan Palestina adalah kewajiban moral dan agama bagi dunia Islam. Tapi lah sepi langsung rene. Sepi. Itu mau rada anu gimana pasiennya. Ya Islam.
Dalam pidato-pidatonya di tahun 2015, Khamenei pernah menyatakan bahwa Israel tidak akan ada lagi dalam waktu 25 tahun ke depan. Pernyataan itu sendiri bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga mencerminkan niat jangka panjang Iran untuk mendukung pembubaran negara Israel dan memerdekakan Palestina. Seperti kita tahu, Israel telah lama mencaplok wilayah Palestina, melakukan penjajahan bahkan genosida di Gaza saat ini. Dan itu kenapa Iran baru-baru ini juga menjelaskan, jika pertempuran selanjutnya kontra Israel akan jadi pertempuran terakhir yang menghancurkan. Dan terlepas dari apapun, jika Israel masih menyerang Gaza dan juga Lebanon, Iran pastinya gak akan tinggal diam begitu saja. Apalagi Israel diam-diam masih memata-matai gerak-gerik Iran dalam mengembangkan nuklir mereka. Dan kini hanya menunggu bom waktu meledak. Siapakah yang akan mengkhianati gencatan senjata antara Iran dan Israel? Kita tunggu saja. timun pulau, kalau menang rambar, pengawur sama marit, iya. Timun ya, aku perlu Twitter itu muluh lho wis rapi. Berapa? Ada 1 kilo. Kira tak